Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wal amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Disebutkan bahwa perkara-perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6 ya. 6 dibagi 2, 3 perkara dikhususkan bagi laki-laki dan perempuan, dan 3 perkara hanya dikhususkan bagi perempuan saja. 3 perkara yang diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan. Yang pertama, inzalul mani, keluarnya mani. Yang kedua, bertemunya 2 alat khitan. Dan yang ketiga, mati atau kematian. Kemudian 3 perkara yang hanya khusus bagi wanita saja. Yang pertama, haid. Yang kedua, nifas. Yang ketiga, melahirkan. Jadi minggu yang kemarin kita sudah membahas tentang secara rinci tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi tersebut. Kemudian kemarin juga telah dibahas tentang rukun mandi ya. Disebutkan dalam kitab Abu Suja Takrib bahwa rukun mandi itu ada 3 ya. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis jika ada pada badan, dan yang ketiga meratakan air ke semua anggota badan ya. Yang kemarin kita sudah membahas tentang poin yang pertama tentang niat, yang kedua tentang menghilangkan najis jika ada pada badan. Jadi menghilangkan najis jika ada pada badan ini pun juga ada perbedaan pendapat ya. Ada sebagian ulama Syafi'i mengatakan menghilangkan najis pada badan itu bukan termasuk rukun ya. Rukunnya cuma 2 saja. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke semua anggota badan. Maka pada kesempatan yang ini kita akan membahas tentang rukun mandi meratakan air ke semua anggota badan yang terlihat dan rambut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan bahwa rukun mandi yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh anggota badan atau kulit, bagian luar dan rambut ya. Jadi ketika kita mandi wajib ini, kita wajib membasuh semua anggota badan kita yang bagian luar saja, baik kulit ataupun rambut dan bulu-bulu ya. Semua wajib terkena air ya. Terus yang dimaksudkan dengan menyalurkan atau meratakan air itu, cukup air itu sampai kepada anggota badan tersebut, kulit atau rambut, walaupun tanpa kita melakukannya sendiri ya. Walaupun tanpa kita melakukan dengan sendirinya. Misalnya ada yang menyiram kita atau kita nyiram ke dalam kolam ya. Kemudian dikatakan bahwa tidak ada perbedaan ya, antara mengenai bulu rambut. Bulu apa saja, yang bagian luar, rambut yang tipis, yang tebal, semuanya wajib terkena air. Kemudian juga bagian akar-akar rambut ya, kulit atau bagian akar rambut yang tumbuh di situ sama juga wajib air itu sampai ke situ. Oleh karena itu, bagi wanita yang rambutnya panjang, yang dikepang misalnya,
ketika dia mandi dan airnya nggak sampai ke akar rambutnya, maka kepangannya atau ikatan rambutnya itu dilepas supaya air itu sampai kepada akarnya rambut, tempat akarnya rambut dan kulitnya tempat tumbuh rambut tersebut. Kemudian dikatakan yang dimaksudkan dengan kulit di sini itu kulit bagian luar saja, bagian yang kelihatan saja. Yang bagian tidak kelihatan, bagian batin ini tidak diwajibkan untuk disiram ya. Oleh karena itu dalam bab mandi wajib rongga mulut dan rongga hidung itu termasuk anggota yang bagian batin, bagian dalam, maka tidak wajib air sampai ke rongga mulut ataupun ke rongga hidung, cuma disunahkan saja. Lain halnya dengan lubang telinga ya. Lubang telinga itu dianggap anggota yang bagian luar ya. Dianggap anggota yang bagian luar, maka wajib ketika mandi wajib itu air itu sampai ke lubang telinga ya. Kalau nggak sampai maka mandinya tidak sah ya. Jadi dalam bab mandi itu tidak sama dengan wudu ya. Kalau wudu kan kita mengusap kedua kuping, kedua telinga, tapi kalau mandi itu membasuh. Berarti kita ambil air begini, kita begini kole-kole di sini. Atau kita siram, lah tangan kita ngorek diratakan dengan tangan kita, dengan jari kita siram begini yang disebut diratakan. Tidak cukup kita ambil air, lah kita buang, kita ngusap, nggak cukup, harus dibasuh. Dan juga anggota bagian dubur kita ya. Anggota bagian dubur kita itu ulama kita mengatakan sebagian anggota bagian dubur itu dianggap anggota yang luar, yang zahir ya. Kenapa? Ketika kita duduk jongkok untuk istinja, maka dia kebuka, maka itu dianggap anggota bagian luar. Maka ketika mandi wajib kita masukkan air ya ke dalam air sampai ke tempat itu, kita masukkan jari kita dan kita seperti kita istinja begitu supaya airnya rata. Kemudian kemudian biji mata kita itu tidak termasuk anggota yang bagian zahir ya, dia anggota bagian batin, maka tidak wajib dibasuh ketika mandi wajib. Diulang lagi bahwa kulit yang diwajibkan dibasuh itu kulit yang zahir, yang kelihatan. Kulit yang gak kelihatan tidak wajib dibasuh. Oleh karena itu, tapi jika kulitnya kepotong, berarti dia kelihatan. Maka yang kelihatan itu wajib dibasuh. Misalnya hidung kita kepotong, yang tadinya nggak kelihatan terus kelihatan karena sebab dipotong, maka yang kelihatan itu wajib dibasuh. Atau juga misalnya kita terbelah karena injak pisau ya, maka yang terbelah itu dianggap anggota yang bagian luar, maka wajib dibasuh. Atau juga kaki kita kemasukan duri ya. Kaki kita kalau kemasukan duri dan ujung durinya kelihatan, maka anggota yang kemasukan duri tersebut itu dianggap anggota yang bagian zahir, anggota bagian luar, maka wajib harus sampai ke tempat itu karena dianggap anggota bagian luar. Lain halnya kalau kaki kita kemasukan duri dan duri tertutup kulit, maka anggota yang ada durinya itu dianggap anggota bagian batin, berarti tidak wajib dibasuh ketika mandi wajib. Diulang lagi, kalau kaki kita terbelah, berarti yang terbelah itu sudah dianggap anggota yang bagian luar.
bukan anggota yang bagian batin, berarti wajib dibasuh ketika mandi wajib. Dan duri ya, kalau kaki kita kemasukan duri dan durinya kelihatan dari luar, kelihatan nongol, nggak masuk ke dalam, nggak tertutup sama kulit, maka anggota yang ada durinya itu dianggap anggota yang bagian zahir. Berarti ketika mandi wajib, air wajib sampai ke tempat itu. Lain halnya kalau duri itu masuk dan ketutupi sama kulit, maka anggota tersebut dianggap anggota yang bagian batin, maka tidak wajib dibasuh. Jadi ulang lagi bahwa rukun mandi yang ketiga itu meratakan air ke semua anggota yang bagian luar saja, baik itu kulit ataupun bulu rambut. Semua bulu-bulu rambut dan akar-akar rambut dan kulit itu ketika mandi wajib semuanya wajib terkena air. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagi laki-laki ya, bagi laki-laki yang belum sunat, jadi hasyafa atau kepala zakar itu dianggap anggota yang bagian luar, walaupun secara kasat mata nggak kelihatan karena ketutup kulit. Berarti ketika mandi wajib hasyafanya itu wajib terkena air ya. Kalau hasyafanya itu nggak terkena, maka dipotong kulitnya. Maka itulah pentingnya kita sunat ya. Wajib bagi laki-laki untuk sunat. Jadi sunat itu, jadi kulit yang menutupi kepala zakar dikatakan itu kulfa ya. Jadi kulit yang menutup kepala zakar dalam fikih dikatakan kulfa. Jadi kulfa itu wajib dihilangkan ya. Jadi oleh karena itu mayat laki-laki yang belum sunat dan hasyafanya kepala zakarnya nggak kelihatan, berarti mayat itu diwajibkan dua. Yang pertama dimandikan, yang kedua ditayamumkan ya. Ditayamumkan, tayamum ini sebagai pengganti anggota kepala zakar itu yang tidak terkena air ya. Nah, oleh karena itu bagi ya orang-orang laki-laki yang sunat kampung itu, secara fikih itu belum sempurna ya, karena dia kulitnya nggak kepotong semuanya. Jadi usahakan kulit kulfanya belum kepotong semuanya. Jadi harus disempurnakan ya. Bagi laki-laki beda lagi dengan bagi perempuan ya. Jadi laki-laki itu kalau sunat kampung itu belum memenuhi syarat ya, karena dikhawatirkan ketika meninggal dunia itu sulit nanti. Karena itu saya sarankan bagi yang laki-laki yang sunat kampung yang tidak sesuai syariat itu sunat ulang saja ya, supaya sesuai dengan syariat. Ulang lagi bahwa kulit hasyafa itu atau kepala zakar itu dianggap anggota yang bagian zahir, bagian luar, walaupun secara kasat mata dia ketutup sama kulitnya kulfa. Maka ketika mandi wajib itu air itu wajib sampai kepada kepala hasyafa atau kepala zakar tersebut. Kalau tidak sampai maka ulama kita dipotong itu kulitnya. Lain halnya dengan jenazah ya. Jenazah yang belum sunat, seperti anak kecil yang meninggal dunia, bayi-bayi yang meninggal dunia, maka mayatnya itu dimandikan dan ditayamumkan ya. Tayamum ini sebagai pengganti anggota badan yang tidak terkena air. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan bahwa di antara yang wajib dibasuh itu lubang dubur ya. Oleh karena itu hendaknya dilonggarkan sedikit agar air dapat mencapainya ya. Maksudnya apa?
maksudnya kita masukkan jari kita ke lubang dubur ya. Karena lubang dubur itu tampak kelihatan pada waktu seseorang duduk untuk istinja. Maka lubang dubur itu dianggap anggota yang bagian luar ya. Jadi ketika mandi wajib harus jari tangan kita itu masuk ke dalamnya. Seperti kita mau istinja begitu ya, kita siram ya. Disiram, bukan diusap, disiram. Seperti istinja. Kemudian ketika mandi, jangan sampai ada penghalang yang menghalangi air sampai ke kulit ya. Jangan sampai ada penghalang yang menghalangi air sampai ke kulit atau sesuatu yang merubah air ya. Jadi kalau kita memakai sampo itu ketika mandi sabun, sampo misalnya, itu usahakan setelah semua badan kita itu terkena air dulu. Usahakan semua badan kita yang zahir itu sudah terkena air baru kita pakai sampo. Kenapa? Kalau sebagian badan kita belum terkena air terus kita pakai sampo, maka siram badan kita, maka air itu maka sampo itu merubah air sehingga airnya menjadi mustamal, nggak bisa digunakan untuk mandi wajib ya. Jadi kalau ingin memakai sampo itu setelah semua anggota badan kita itu sudah terkena air ya, sudah terkena air berpakai sampo sehingga airnya itu air yang kita gunakan itu tidak digunakan untuk mengangkat hadas ya, karena air yang mutagayyar, air yang mutagayyar yang sudah berubah itu tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Oleh karena itu disampaikan bahwa wajib ketika mandi itu tidak ada penghalang. Jika ada penghalang, maka wajib dihilangkan ya. Seperti ada lilin atau kotoran kuku ya, maka wajib dihilangkan ya. Jadi perhatikan ketika kita ingin mandi wajib kita perhatikan anggota badan kita jangan sampai ada penghalang. Karena penghalang itu menyebabkan anggota yang tidak terkena air itu masih statusnya hadas besar. Berarti mandinya belum sempurna. Kalau dia sholatnya tidak sah karena ada sebagian anggota badannya masih ada hadasnya. Kemudian dikatakan bahwa tempat bekas cap yang sulit dihilangkan, maka hukumnya dimaafkan ya. Cap stempel ya, yang sulit dihilangkan, maka dimaafkan. Dan tidak perlu tayamum untuk menggantikan anggota badan yang ada bekas cap tersebut. Kemudian dan hukumnya seperti kulit yang wajib dibasuh ketika mandi itu kuku-kuku ya. Kuku-kuku tulang yang tampak karena terkelupas duri yang masuk tadi telah disampaikan ya. Semuanya wajib terkena air karena dianggap anggota yang bagian zahir. Tidak wajib membasuh bulu yang tumbuh dari dalam hidung ya. Jadi bulu yang tumbuh di dalam lubang hidung itu tidak wajib dibasuh karena bulu tersebut dia tumbuh dari anggota yang bagian batin, kecuali bulu hidung itu dia panjang ya, panjang melewati hidung ya, kelihatan keluar, berarti bulu yang keluar itu dianggap sebagai anggota yang bagian zahir, maka wajib dibasuh ya. Jadi bulu yang tumbuh di lubang hidung itu dianggap
bulu yang batin tidak wajib dibasuh ya, kecuali bulu itu panjang, dia panjang sampai melewati lubangnya hidung, berarti bulu tersebut bulu tersebut wajib disiram ya. Diulang lagi bahwa rukun yang ketika mandi wajib itu meratakan air ke semua anggota badan kita yang zahir ya. Oleh karena itu kita perlu hati-hati ya. Hati-hati kita memperhatikan lipatan-lipatan anggota tubuh kita, sehingga anggota tubuh kita ini ketika mandi semuanya terkena air ya. Kemudian lubang rongga mulut, rongga hidung, dan biji mata itu termasuk anggota yang bagian batin, bagian dalam. Maka ketika mandi wajib itu tidak wajib dibasuh ya. Rongga mulut sama rongga hidung itu cuma disunahkan. Lain halnya lubang telinga ya. Lubang telinga itu dianggap anggota yang bagian zahir yang luar, maka ketika mandi wajib dibasuh ya. Cara membasuhnya kita guyurkan air dan kita korek-korek kupingnya begini, atau kita ambil air begini, siram begini. Nggak cukup dengan diusap. Usap maksudnya kita ambil air, kita buang, kita ngusap seperti itu nggak cukup. Tapi dibasuh ya. Dalam bab mandi dibasuh, dalam bab wudu diusap. Kalau diusap itu ambil air kita buang, kita ngusap. Tapi kalau membasuh ada airnya kita siram ya. Jadi kita siram dengan gayung, ada airnya kita gunakan tangan kita untuk meratakan ya, kedua kuping kita. Sama juga bagian dubur kita juga yang kita masukkan jari kita siram ya, supaya sempurna mandinya ya. Itulah sebagian daripada rukun-rukun mandi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.